Bagaimanapun sulit kehidupan, bagaimanapun sempitnya waktu, asalkan diundang orang untuk berkobar, langsung ditunaikan. Gitulah. Tidak boleh mundur-mundur atau mengatakan tidak bisa. Tidak, sama sekali harus dilaksanakan. Nama saya Taslim F, atau nama kecilnya dipanggil orang Mak Iteh, tukang koba. Lahir di sebuah kampung, nama kampungnya Tanjung Bled, tanggal 17 April 1951. Kalau keseharian saya, pertama-tama mengajarkan beberapa kesenian tradisi Melayu sini. Ada burdahnya, kesidah burdahnya, ada bokobanya, ada tumbai, ada timang, ada onduo, ada pula semacam ratoknya. Jadi bagi peminat-peminatnya, pilih mana yang suka. La ilaha Koba ini adalah menyampaikan sesuatu kisah sebagaimana dalam petatah fikih Bukoba tersebut merangkaikan sebuah kisah-kisah, dirangkai jadi cerita dirangkai menjadi koba. Jadi kalau Bukoba ini adalah menceritakan sesuatu buah kisah, misalnya Panglima Awang dan Anggun Citsuri dengan memakai alat ini, ini bobano ini. Pertama menampilkan atau mengumandangkan sebuah kisah, memakaikan lagu khususnya, dan menceritakan dari awalnya sampai kepada akhir sebuah kisah atau cerita itu tersebut. Jadi kalau Bukoba ini ada 4 buah koba yang selalu diundang orang sejak dari masa bujang lah gitu, sampai sekarang. Memakai alat gendang 1 buah bebano ini dengan 1 buah gong. Nenek saya ini bercerita tentang Bukoba. Tapi koba yang selalu dibikinnya, yang selalu saya dengar pada waktu itu, yang pertama-tama kali adalah koba si lindung bulan. Tapi tidak pakai alat musik. Jadi maka tertariklah. Kemudian ada pula yang selalu dibikinnya sambil menganyam tikar pandan itu, sambil membuat karung dari anyaman dia. Dia selalu membuat koba ini, tetapi kobanya koba Panglima Awang dan Anggun Citsuri. Ini lebih menarik lagi.
Sehingga saya hafal dulu pantun-pantunnya. Contoh di dalam pantun itu, padi sedulang duo dulang, abih dek pipik dengan balap. Kobarang mudu panglimo awang, baiklah diulang, hari semakin larut tengah malam. Inilah yang selalu aku bikin. Kalau bagi saya puas rasanya untuk menyampaikan sesuatu hasrat yang sudah menggejolak di dalam kisah cerita itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, bagi masyarakat, Koba ini sebenarnya ceritanya banyak untuk anak-anak muda. Tetapi yang karena keterbatasan pengetahuan atau jarang dilaksanakan, maka Koba ini seakan-akan banyak diketahui orang-orang tua. Pertama-tama undangan dari sesuatu kaum di orang-orang beroleh nikah kawin, peresmian pernikahan, atau pergantian tahun, atau acara menamatkan zakat padi. Dan kemudian ada niat seseorang untuk minta dilaksanakan Koba tersebut. Jadi makanya datanglah ke tempat itu, tapi kadang-kadang kalau jauh dijemput dan diantar. Kalau Koba ini menggunakan ingatan yang paling ingatan yang harus paling kuat gitu. Karena jenis Koba ini tidak bisa ditulis gitu. Itulah yang menyulitkan. Satu, yang kedua yang menyulitkan, dengan lagu ini merangkai cerita ini, di situ agak sulit juga sebelum pas pelaksanaannya. Syaratnya kesehatan, Pak. Karena Koba ini punya pantang larang. Pantang larangnya seperti misalnya kalau badan kurang sehat, atau ada sesuatu hal yang mengejutkan atau yang mengecewakan, tapi kecewanya ini ada sesuatu hal kejadian yang menimpa, ini agak mengurang dia. Itu pantangnya. Yang kedua, pantangnya buang angin tidak boleh, buang air kecil tidak boleh, buang air besar tidak boleh. Mulai duduk bersila 1 kali, melipat kaki itu sehingga sampai terahim subuh. Jadi itulah. Kemudian yang berikutnya umpamanya seperti Koba tidak mengurangi hasrat tukang Koba ini dengan kurang penontonnya, tidak. Asalkan udah menggelora Koba itu, tidak berapapun orang mendengarnya, dengan syarat pakai pengeras suara. Itu tampil terus.
yang terdapat di dalam pesan-pesan moral yang terdapat di dalam koba ini memang banyak, Pak. Untuk nasihat bagi yang muda-muda, untuk nasihat bagi orang tua pun ada, untuk datu adat pun ada, untuk pucuk suku pun ada, untuk ulu balang pun ada, untuk menyindir raja-raja yang kurang disiplin di dalam kepemerintahannya ada, Pak. Bagaimanapun sulit kehidupan, bagaimanapun sempitnya waktu, asalkan diundang orang untuk berkoba, langsung ditunaikan. Gitulah. Tidak boleh mundur-mundur atau mengatakan tidak bisa. Tidak, sama sekali harus dilaksanakan. Maestro ini sekitar tahun 2014. Tapi yang jelas sebelum itu saya dipanggil tukang. Kemana tukang? Kata orang-orang, pergi kita tukang. Artinya tukang ini adalah tukang koba. Jadi semangatnya itu semakin tinggi. Atau digelar orang Pak Bonsu. Pertama-tama merasa senang, cuma agak kaget, Pak. Kagetnya gini, mengapa kok koba ini yang diberi gelar kan gitu. Karena seharian Bapak tidak ada menyangkut dengan orang-orang dinas, orang-orang apa, enggak, sama rata saja gitu. Jadi tahu-tahu dipanggil ke Jakarta untuk menerima anugerah Maestro Koba. Mengaturkan ribuan terima kasih, termasuk dari Kementerian Pendidikan ini dan pemerintah. Saya mengaturkan ribuan terima kasih sebanyak-banyaknya karena manfaatnya sangat banyak bagi diri saya. Kalau hadiah pertama uang lah gitu, kalau tidak salah. Kemudian piagam. Ya. Piagam itulah rasanya yang berarti untuk saya sebagai kenang-kenangan lah gitu. Alhamdulillah, Pak, pertama-tama dengan adanya uang tersebut bisalah Bapak gunakan untuk keperluan sehari-hari. Pemanfaatannya dapat pertama-tama dibelikan kepada misalnya keperluan untuk mengadakan apa tersebut, pelatihan-pelatihan tersebut. Umpamanya ada alat musiknya, umpamanya kalau ada yang memerlukan ongkos, bisa saya manfaatkan uang tersebut untuk grup, namanya grup tersebut Rumah Seni Sastra Lisan Koba. Pak Taslim adalah salah satu inspirasi bagi setiap insan seni yang ada di Rokan Hulu pada khususnya, baik itu seni teater, musik, dan tari. Beliau salah satu maestro yang semua orang tahu, baik itu dari pemerintahan daerah, kabupaten sendiri, maupun provinsi. Kalau segi dukungan, pemerintah kabupaten juga melakukan dukungan secara personal, yaitu memfasilitasi kebutuhan maestro dalam pertunjukan seni koba. Kemudian provinsi juga selalu diundang ke dalam berbagai event acara yang mengandung unsur-unsur seni sastra lisan Melayu Riau.
Dukungan terhadap pemerintah saya rasa cukup banyak yang beliau dapatkan. Selain menerima anugerah, juga fasilitas-fasilitas lain untuk pendukung karya-karya beliau sebelum ini. Sebagai kepala keluarga yang sabar, yang bersahaja, dan ya banyak memberikan kepada kami pendidikan baik moral, spiritual, dan juga dan lain-lainnya. Ya dukungan kita secara otomatis kita dukung secara moral, kemudian juga dalam aktivitas Bapak sehari-hari kan kita juga dilibatkan. Sebagai orang yang ya kebetulan juga sudah tua ya, kita dukung secara untuk mobilitasnya, aktivitasnya sehari-hari kita dukung, dan kemudian juga ya kita selalu siap kepada siapa saja yang datang untuk belajar seni dan budaya di rumah. Saya tertarik untuk belajar seni koba ini sendiri karena saya juga seorang seniman di Rokan Hulu. Jadi saya sangat tertarik juga untuk belajar koba karena koba ini salah satu acuan juga sebagai landasan saya dalam menghasilkan sebuah karya seni seperti itu. Karena selain koba ini juga sebuah sastra lisan, ternyata koba ini juga kita bisa bentuk dalam karya-karya lain seperti itu, seperti dalam bentuk karya tari, karya musik, dan bisa digabungkan dalam sebuah karya penampilan. Harapan Bapak seakan-akan kata orang kampung beribu-ribu harapan. Takutnya setelah tidak ada Bapak, tidak ada lagi tukang koba. Itu satu. Yang kedua, koba ini takut saya hilang dari permukaan kebudayaan itu sendiri. Inilah harapan Bapak kepada pemerintah supaya koba ini dapat dijadikan suatu pembelajaran bagi generasi muda. Pertama tentang ilmunya, yang kedua tentang penampilan pokoknya.